Setbyul yang sedih kembali ke mejanya. Ia pura-pura bahagia di depan teman-temannya. Namun sikapnya terlalu kelihatan dibuat-buat sehingga teman-temannya bisa merasakan Setbyul seperti menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Daehyun mengantar pacarnya pulang. Pacar Daehyun tiba-tiba kesal saat tahu Daehyun begitu membela Setbyul. Ia meminta Daehyun memecatnya. Namun Daehyun berkata, "Aku tidak bisa melakukan itu. Bukankah sebelumnya kamu yang minta aku untuk memperlakukan wanita itu dengan baik?" Pacar Daehyun lupa dia pernah mengatakan hal tersebut supaya nanti punya alasan untuk putus. Namun ia tidak menyangka hatinya terasa sakit saat tahu Daehyun membela Setbyul terang-terangan. Ternyata ia mulai jatuh cinta pada Daehyun. Wanita itu akhirnya tidak bisa membantah lagi. Pacar Daehyun memasang muka muram lalu meninggalkan Daehyun untuk membuatnya merasa bersalah. Dia seperti kebanyakan wanita yang suka playing victim. Padahal dari awal dia sendiri yang tidak jujur. Dia yang mau menjebak Daehyun supaya bisa meninggalkannya, tapi dia juga yang marah-marah. Daehyun akhirnya pergi dengan hati yang berat. 막 싸움을 남자들보다 더 무섭게 하고. 내가 저번에 Langkahnya terhenti di tempat yang sama saat dulu bertemu Setbyul. Bayangan tentang Setbyul beberapa tahun lalu tiba-tiba muncul di hadapannya. Daehyun semakin bingung dengan perasaannya. Sementara itu, Setbyul mabuk, ia tidak bisa menahan lagi isi hatinya yang terluka. Saat teman-temannya mendengar, mereka ikutan marah. Teman-teman Setbyul ingin sekali mengajar Daehyun dan pacarnya. Dukungan mereka membuat Setbyul kembali ceria. Ia bahagia memiliki teman-teman yang selalu support dan mau mendengar keluh kesahnya. Seorang pembeli datang ke toko Daehyun, padahal pria itu memakai masker, namun teman-teman Setbyul sudah heboh. "Lihat cowok ganteng itu, dia melihat ke arah kita." Pria itu adalah sahabat Setbyul. Ia pun mendekat lalu menyapa. Saat maskernya dibuka, ternyata memang ganteng. Teman-teman Setbyul makin heboh. Mereka seperti orang kampung yang baru pertama kali ke kota. Namun karena Setbyul masih mabuk, ia malah bicara melantur. Pria itu berkata, "Apa kamu lupa sama aku? Aku teman baikmu." Setbyul kemudian mencubit-cubit wajah pria itu. "Kamu menggemaskan," ucap Setbyul. 너 진짜 강아지라고? 그래, 옛날에 너희 아빠 체육관 다녔었잖아. 기억 안 나? 강아지 많이 컸네. Teman-teman Setbyul mengantar Setbyul pulang. Mereka berkata, "Selamat tidur yang mulia." Setbyul terus tertawa sendiri dalam keadaan mabuk, menandakan hatinya sangat sedih. Di rumah, Daehyun mengambil minuman lalu duduk diam sambil merenungkan hidupnya. Pria itu terlihat sangat letih. Daehyun memikirkan pacarnya yang meminta Setbyul dipecat, tapi di sisi lain, Daehyun juga merasa berat untuk melepaskan Setbyul. Keesokan harinya, pacar Daehyun seperti kehilangan semangat hidup. Ibunya bertanya, "Kamu kenapa? Ada masalah ya?" Namun pacar Daehyun terus melamun, dan tidak lama ia berpamitan. 연주야? Wanita itu kembali bekerja seperti biasa. Ternyata ia masih marah pada Daehyun, sikapnya sangat jutek. Beberapa orang sampai berkata, ada masalah apa dia? Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata Daehyun menelpon. Daehyun memberi semangat, lalu meminta maaf jika perbuatannya salah. Setelah mendengar kalimat tersebut, pacar Daehyun langsung berubah total. Ia jadi bersemangat. Bawahannya sampai heran melihat perubahan sikap wanita itu. Di sisi lain, Setbyul semakin tidak karuan karena patah hati. Saat terbangun dari tidurnya, Setbyul teringat lagi perkataan Daehyun kemarin. Ia langsung marah-marah dan bicara sendiri. "Dasar pria bodoh, kamu bilang kecewa padaku, aku yang kecewa padamu," ucap Setbyul. 여기 사람은 그래 이 나쁜 자식아. 나도 사람. Untuk menenangkan pikiran, wanita itu memasak mie kesukaannya. Namun baru saja memakan, tiba-tiba HP-nya berdering. Teman-temannya mengirim pesan tentang anak anjing. Mereka berkata, "Tolong berikan anak anjing itu padaku." Setbyul kebingungan karena tidak pelihara anjing. Ia merasa teman-temannya sudah mulai gila. Namun tidak lama, Setbyul teringat sesuatu. Anak anjing yang dimaksud adalah teman lelaki Setbyul. Setelah mengingat kejadian kemarin, pikiran Setbyul jadi gelisah lagi. Ia terkejut, "Astaga, apa yang sudah kulakukan kemarin?" ucap Setbyul. Tidak disangka, teman lelaki Setbyul juga mengirim pesan. "Apakah kamu baik-baik saja, Setbyul?" Pria itu bernama Jiwook. Ia senyum-senyum sendiri melihat status pesannya sudah dibaca, padahal belum dibalas. Momen perebutan cinta akhirnya dimulai.
antara Setbyul, Daehyun, Jiwook, dan pacar Daehyun. Pacar Daehyun bernama Yeonju. 지욱 씨, Manajer Jiwook heran karena ini pertama kalinya melihat Jiwook tersenyum. Bahkan saat ditanya, Jiwook tidak menjawab dan hanya tersenyum. Mereka akhirnya siap-siap untuk bekerja. Di sana ada Yeonju juga. Ternyata Jiwook adalah seorang model bagi perusahaan tempat Yeonju bekerja. Suasana hatinya yang bahagia membuat wajahnya terus tersenyum saat difoto. Semua itu hanya karena pesan singkat Setbyul, wanita yang dia cintai diam-diam. Begitulah seorang lelaki untuk membuatnya bahagia sangat sederhana. 반가워요, 유연주예요. 좋은 기회 주셔서 감사합니다. Sementara itu, Daehyun di tempat kerja kedatangan seorang anak miskin yang berbelanja. Anak itu memberikan kartu mainan, namun Daehyun sangat baik hati. Ia bahkan menambahkan makanan lain untuk anak itu, lalu pura-pura menggesek kartunya seolah benar-benar dibayar. Daehyun berkata, nanti datang lagi ke sini ya. Pria itu bukan hanya memberikan belanjaan secara gratis, ia juga menjaga mental anak itu. 무료 초콜릿 당첨되셨네요. Setbyul mendapat tawaran untuk menjadi pembicara. Tidak main-main, ia mendapat julukan Raja Marketing. Maksudnya, Setbyul dianggap ahli dalam menjual barang. Sementara itu, Yeonju sedang presentasi terkait proyek perusahaannya. Tiba-tiba, Setbyul masuk ke ruangan itu. Ternyata yang mengundangnya adalah pihak dari perusahaan Yeonju. Mereka sama-sama terkejut lalu memperlihatkan sorot mata tajam seperti ingin bertengkar. Setbyul kemudian dipersilakan bicara dan Yeonju kembali ke tempat duduknya. Setbyul tidak pandai merangkai kata karena keterampilan itu biasanya hanya dimiliki golongan tingkat atas seperti anggota Dewan Perwakilan. Sedangkan Setbyul hanya rakyat jelata. Ia bicara dengan kalimat sederhana, jika seseorang sedih, maka aku akan ikut sedih bersamanya. Jika seseorang senang, maka aku akan ikut senang untuknya. Ungkapan tersebut memberi makna sebagai manusia kita harus berempati pada orang lain. Secara tidak langsung, orang tersebut akan merasa aman bersama kita. Memberikan rasa aman membuat mereka menyukai kita. Jika orang itu telah menyukai kita, maka ia tidak akan ragu membeli barang dari kita. Setbyul melihat ke arah Yeonju lalu menyindir. Aku juga memiliki prinsip, jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Perkataan Setbyul itu membahas masalah Yeonju yang sengaja membuat Daehyun salah paham pada Setbyul. Padahal Setbyul yang menyelamatkannya. Setelah acaranya selesai, Setbyul mendengar Yeonju mengeluh pada atasannya. Direktur, aku tidak bisa ikut rapat karena sedang sakit, ucap Yeonju. Setbyul yang masih ada dendam akhirnya menyindir dengan halus. Seorang pekerja tidak boleh bermalas-malasan. Setbyul pura-pura tersenyum lalu berkata lagi, ya ampun, hari ini sebenarnya aku sakit, tapi aku tidak mau cari-cari alasan bolos kerja. Yeonju yang mendengarnya sangat sebal. Belum selesai sampai di situ, Setbyul tiba-tiba mengangkat telepon dari Daehyun. Nada bicaranya sengaja dimanja-manjain supaya Yeonju kepanasan. Yeonju pun memuntah mendengarnya. Namun tidak lama ia tiba-tiba tersenyum. Yeonju ingat Daehyun berjanji akan memecat Setbyul. Ia kemudian menjawab Setbyul, kamu benar, seorang pekerja seharusnya tidak malas. Aku setuju. Namun dalam hati Yeonju berkata, sebentar lagi Daehyun memecatmu, rasakan itu. Sikap Yeonju mirip seperti peribahasa, lain di mulut, lain di hati. Perang dingin mereka terus berlanjut saat makan-makan. Teman-teman Yeonju menyambut Setbyul dengan hangat. Di sisi lain, Setbyul juga so akrab. Yeonju yang melihatnya langsung menunjukkan ekspresi jijik. Setbyul berhasil membuat Yeonju sebal, namun ia masih belum puas. Mereka mulai saling menyindir lagi. Keduanya sama-sama membungkus sindiran itu dengan senyuman. Setbyul langsung menunjukkan bakatnya. Ia menarik perhatian orang-orang di sana. Yeonju pun mulai gelisah. Setbyul memberi kode, lihat, aku bisa menarik perhatian orang-orang dengan mudah, maka aku juga bisa menarik perhatian Daehyun. Yeonju tidak berkutik. Ia kalah karena tidak bisa seperti Setbyul. Yeonju akhirnya minum untuk menenangkan pikiran. Ia sangat kasihan. Saat sedang beres-beres, Daehyun menemukan baju kerja Setbyul. Ia menatap dengan sedih. Hatinya mulai merindukan wanita itu. Tidak berselang lama, ia juga menemukan buku catatan harian Setbyul. Saat membacanya, Daehyun semakin sedih. Ternyata setiap perkataan Daehyun tercatat di sana. Setbyul juga menulis betapa bahagianya kerja bersama Daehyun. Teman-teman Setbyul datang menemui Daehyun. Wajah mereka penuh amarah. Mereka tidak terima sahabatnya difitnah sampai mabuk-mabukan karena hatinya hancur.
Para wanita itu mengatakan kalau pacar Daehyun sudah berbohong padanya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Daehyun bergegas menemui Yunju. Pada waktu yang bersamaan, Setbyul pergi ke toko Daehyun. Mereka berpapasan tapi tidak melihat satu sama lain. Setbyul sedang pusing dengan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi. Dalam hidupnya selalu saja ada masalah baru. Setbyul bertemu dengan ibu Daehyun. Mereka cukup akrab. Setbyul mampu tetap tertawa meskipun hatinya sedang sedih. Daehyun mendatangi Yunju yang sedang berolahraga. Meskipun wajahnya jutek, tapi wanita itu tetap cantik. Ia terkejut saat Daehyun tiba-tiba muncul. Daehyun berkata, "Ayo ikut aku. Aku ingin mengatakan sesuatu."